Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Husain Mutahari, perwakilan dari kelompok 134 KKN ke-64 BBM Unair di Desa Sedati Agung. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan membahas terkait penyuluhan UMKM Go Digital, khususnya pada pencatatan keuangan. Sebagai masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya, tentu salah satu hal yang penting dalam melanjutkan keberlangsungan usaha adalah ada pada lancarnya aktivitas penjualan maupun pembelian produk, bahan baku, serta barang dagang. Sehingga untuk mengatur keberhasilan aktivitas-aktivitas usaha tersebut, tentunya salah satu kemampuan yang perlu dimiliki adalah pencatatan keuangan. Pada umumnya, pencatatan keuangan tradisional yang dilakukan seringkali banyak menemui berbagai permasalahan. Misalnya, yang pertama, bahwa pencatatan tradisional selama ini akan membuat pencatatan keuangan tersebut menjadi tidak rapi. Kemudian berikutnya ada ketika mencatat terjadi salah hitung pada pengeluaran ataupun pemasukan. Selain itu juga mungkin saja kertas catatan yang digunakan untuk mencatat keuangan tersebut hilang ataupun rusak. Masalah lain lagi yang dapat ditemui bahkan terkadang tidak ada pencatatan keuangan sama sekali. Lalu berikutnya terkait utang piutang juga kadang tak tertulis, sehingga tentunya akan membuat utang tersebut menjadi lupa untuk tertagih. Tentunya akan merugikan usaha. Kemudian juga terkait stok barang yang mungkin tiba-tiba habis tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu karena tidak ada pencatatan keuangan yang baik, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang banyak ditemui pada pencatatan keuangan tradisional. Hal-hal demikian seiring perkembangan zaman, khususnya terkait perkembangan teknologi, satu persatu masalah tersebut dapat teratasi. Sehingga dewasa ini di mana HP ataupun smartphone yang sekarang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat dapat menjadi alat yang dapat membantu pencatatan keuangan usaha secara digital, yang tentunya akan menjadikan pencatatan menjadi lebih baik dan baik lagi. Salah satu contohnya adalah aplikasi yang bernama Buku Warung. Nah, aplikasi gratis yang dapat digunakan pada HP Android apapun ini mampu menjadi salah satu jawaban dalam mengentaskan solusi-solusi permasalahan yang ada tersebut. Nah, kemudian apa saja manfaat yang dapat kita dapatkan dengan aplikasi Buku Warung tersebut? Yang pertama, misalnya dapat mencatat segala transaksi usaha yang kita lakukan dengan rapi dan baik, serta tentunya dapat mendapatkan laporan keuangan secara otomatis langsung di HP. Jadi tidak perlu mencatat manual yang tentunya akan memberikan berbagai permasalahan yang sudah disebutkan di atas tadi. Selain itu, manfaat yang kedua ada pada pencatatan utang akan lebih dimudahkan dan dibantu, di mana dengan aplikasi Buku Warung dapat mengingatkan pelanggan untuk bayar. Dengan apa? Dengan cara aplikasi akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang secara otomatis kepada pelanggan tersebut apabila sudah mencapai jatuh tempo secara gratis. Yang ketiga berikutnya terkait permasalahan
stok tadi dapat teratasi dengan adanya aplikasi ini, mengelola stok barang yang terupdate otomatis ketika terjadi transaksi. Jadi ketika sudah mencatatkan berapa stoknya, kemudian ada penjualan ataupun pembelian, tentunya setelah dicatat akan terupdate otomatis pada jumlah stok, sehingga nantinya tidak akan lupa untuk menyetok barang persediaan. Kemudian manfaat berikutnya lagi, tentunya data-data terkait pencatatan keuangan ini akan 100% aman dan juga tidak akan hilang ataupun rusak layaknya pencatatan keuangan secara tradisional. Serta juga berbagai kemudahan lainnya yang akan didapatkan dengan adanya digitalisasi pencatatan keuangan. Baik, setelah mendapatkan berbagai profil singkat dan manfaat terkait buku warung tersebut, mari bersama-sama kita menyimak tutorial dasar menggunakan aplikasi buku warung, dan akan lebih mudah apabila melihat penyuluhan digitalisasi ini juga menggunakan HP atau smartphone, sehingga dapat mempraktekkan secara langsung, tentunya agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Yang pertama, pada HP atau smartphone masing-masing, untuk membuka aplikasi Play Store terlebih dahulu, sehingga dapat mendownload aplikasi buku warung dengan cara mengetik buku warung dengan logo yang seperti ini, lalu klik install. Baik, setelah aplikasi terinstall di HP, silahkan untuk membuka aplikasi buku warung tersebut. Kemudian silahkan tekan masuk, maka akan keluar tampilan untuk mengisi nomor HP. Silahkan mengisi nomor HP masing-masing, yang dimana nomor HP ini akan di SMS oleh buku warung untuk mendapatkan verifikasi kode OTP. Ketika SMS sudah masuk, biasanya akan terotomatis terisi di tampilan tersebut kode OTP-nya. Apabila tidak, silakan membuka SMS tersebut dan mengisi secara manual. Kemudian setelah berhasil terverifikasi, akan keluar tampilan pengisian data diri, jenis UMKM, dan termasuk jenis usahanya seperti apa. Kalau sudah, maka aplikasi siap digunakan. Dari tampilan tersebut, kemudian silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memilih tombol utang di bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih catat utang. Untuk memulai, misalkan yang pertama ini ada pelanggan yang berhutang kepada saya. Isikan jumlah hutang tersebut. Misalkan saya tulis Rp500.000. Kemudian isi nama penghutang tersebut, misalkan namanya Ahmad. Kemudian secara opsional bisa dituliskan nomor HP atau tidak masalah. Kemudian ketikkan catatan tentang utang tersebut. Di sini saya menulis utang beli sembako, karena di sini saya contohkan sebagai pedagang sembako. Kalau sudah, silahkan klik simpan. Maka akan keluar tampilan seperti ini dan utang dari Ahmad sudah tercatat. Kemudian misalkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhutang kepada orang yang lain, bisa melakukan pencatatan utang dengan kembali
klik catat utang. Lalu pilih ke tombol terima, yang artinya kita menerima uang utangan dari seseorang. Kemudian tuliskan nama orang tersebut, dan di sini apabila sudah memiliki kontak dari orang tersebut, kontak HP-nya, silahkan pilih dari daftar kontak. Sebelumnya, jika ada tampilan seperti ini untuk meminta izin untuk akses kontak, maka klik izinkan. Kemudian tinggal tuliskan namanya. Di sini saya contohkan dari kontak saya namanya Ikri. Kemudian setelah itu isikan catatan transaksi dan nominal utang yang diterima tersebut. Apabila sudah pilih simpan, maka akan tersimpan di tampilan utang berikut. Kemudian, apabila ingin mendapatkan laporan utang, bisa memilih tombol lihat laporan utang dan juga bisa mengunduhnya. Apabila mengunduh, pastikan dulu di HP terdapat aplikasi yang bisa membuka format PDF atau Excel. Jika sudah, maka akan terlihat tampilan seperti ini, tampilan laporan utang yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kemudian apabila ingin menambahkan tanggal jatuh tempo kepada pelanggan yang hutang tersebut, maka pilih tombol atur tempo di atas. Selanjutnya, pilih tanggal berapa akan jatuh tempo. Contohnya, saya pilih tanggal 31 Juli. Jika sudah, maka akan otomatis tersimpan dan akan keluar tampilan seperti ini, bahwa tanggal 31 akan ada pengingat jatuh tempo utang dari Ahmad. Kemudian apabila Ahmad sudah melunasi hutang tersebut, maka bisa pilih Ahmad di tampilan utang, lalu pilih lunaskan, konfirmasi, kemudian tutup, dan di sini dapat terlihat bahwa ada keterangan utang dari Ahmad telah lunas. Kemudian klik kembali dan pilih laporan utang, maka akan terlihat bahwa sudah lunas menerima pembayaran utang Ahmad sebesar Rp500.000. Baik, terkait transaksi pemasukan dan pengeluaran dilakukan melalui kolom transaksi. Misalkan dalam pengeluaran untuk membeli barang, maka pilih catat transaksi, pilih tambahkan barang. Misalkan untuk menyetok beras, ketikkan beras, kemudian isi jumlah barang tersebut, misalkan 3 dalam kilo. Kemudian pada saat itu membeli juga barang lain, maka pilih tambah barang, lalu ketikkan minyak misalnya. Kemudian tambahkan jumlahnya juga. Setelah selesai, masukkan nominal jumlah pembelian barang tersebut. Misalkan totalnya saya tulis Rp250.000 dalam membeli beras dan minyak tersebut.
Kemudian pilih simpan. Maka akan tampil di layar seperti ini yang menunjukkan adanya pengeluaran dalam laporan keuangan usaha tersebut. Dapat dilakukan terus-menerus ketika membeli stok barang. Misalkan ada tambahan beli gula di hari yang lain, maka tinggal tambah barang, ketik gula, lalu isi jumlah dan jumlah pengeluarannya. Kemudian bagaimana dengan barang yang sudah ditulis tadi akan masuk pada kolom stok. Jadi untuk mengatur harga jual barang tersebut bisa memilih stok, lalu pilih barang yang ada, lalu ubah dan ganti satuannya dari pieces menjadi kilogram atau sesuai dengan satuan masing-masing produk. Setelah selesai, dapat mengatur harga jual dari produk tersebut. Misalkan untuk beras per kilonya dijual dengan harga Rp12.000. Begitu juga dengan barang yang lainnya, dapat diketik sesuai harga yang diinginkan. Kemudian apabila ada perubahan dalam stok barang, misalnya ketika tadi membeli beras 3 kg, tapi di toko sudah ada 5 kg beras, maka dapat diatur lewat pilihan stok. Jadi pada stok, lalu pilih barang yang akan diatur jumlahnya. Jadi dapat memilih apakah ada penambahan stok atau pengurangan stok sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan beras tadi sudah ada beli 3, kemudian di stok dalam toko ada 5, maka tinggal menambahkan. Jika selesai, dapat disimpan. Apabila ada transaksi penjualan barang, langkah yang dilakukan adalah pilih catat transaksi, lalu pilih penjualan. Setelah itu, tambahkan barang. Misalkan contohnya terjual minyak berjumlah 1 liter. Maka pilih dan tekan tombol plus, dan kemudian apabila juga terjual gula 2 kg, maka tambahkan. Setelah selesai dapat pilih simpan, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dapat kita lihat ada penjualan sebesar Rp25.000, sehingga secara keseluruhan akan dapat terlihat apakah terjadi untung atau rugi, beserta juga berapa selisihnya. Selanjutnya, apabila sekarang ada beras yang terjual 1 kg, namun belum lunas, maka dapat diganti pada pilihan untuk belum lunas, lalu dapat dituliskan nama pelanggan, bisa dicari pada daftar kontak seperti cara sebelumnya. Misalkan namanya Doni. Jika sudah, maka klik simpan, maka akan muncul nota transaksi yang menjelaskan bahwa Doni belum lunas membayar barang tersebut. Kemudian dapat dilihat pada catatan ada tambahan 12.000 pemasukan. Namun terdapat keterangan belum lunas di sana. Kemudian jika membuka kolom hutang, dapat diketahui juga ada tambahan utang 12.000 Doni kepada saya.
Jadi bisa langsung terintegrasi dengan baik. Kemudian misal Doni tadi sudah melunasi utang tersebut, tinggal pilih lunaskan dan pilih konfirmasi. Maka catatan belum lunas akan hilang dan pada kolom hutang pun utang Doni akan menjadi 0. Selanjutnya, jika ingin melihat laporan keuangan, maka pilih laporan keuangan dan dapat terlihat seperti berikut. Dan jika ingin mendownload atau mengunduh, dapat dilakukan dengan cara seperti sebelumnya, yang membutuhkan aplikasi yang dapat membuka file PDF atau Excel. Namun sekali lagi, apabila tidak ingin mengunduh, tidak masalah, karena catatan tersebut masih akan tetap ada di aplikasi Buku Warung. Stok yang ada juga akan mengikuti dari penjualan, sehingga dapat selalu memonitor. Apabila terjadi transaksi penjualan yang telah dicatat di aplikasi ini, maka dapat diketahui mana yang sudah menipis sehingga nantinya dapat menyetok kembali dengan baik. Keuntungan dengan menyertakan kontak pelanggan pada setiap transaksi adalah akan ada pilihan untuk dapat men-SMS atau me-WhatsApp pelanggan tersebut terkait nota transaksi, pemberitahuan transaksi, ataupun pengingat hutang yang jatuh tempo langsung kepada pelanggan dengan tentunya tanpa dipungut biaya apapun. Seperti berikut contoh SMS yang diterima pelanggan terkait pembayaran utang. Selain itu, ada kolom pembayaran yang dapat dilakukan untuk membayar atau menagih pembayaran pelanggan secara online, yakni dengan memanfaatkan mobile banking atau internet banking ATM yang memiliki kelebihan, yakni bebas biaya admin jika melalui aplikasi Buku Warung. Dan tentunya juga akan tercatat pada laporan keuangan usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, demikian tidak terlalu sulit, bukan? Dengan berbagai keuntungan menggunakan aplikasi untuk pencatatan keuangan, pastinya kita semua akan mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi dalam perkembangan usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan dapat bertanya kepada kami, dan juga kami minta tolong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan tanggapan terkait penyuluhan ini yang ada pada link berikut. Sekali lagi, dengan digitalisasi, usaha pasti semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.